Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu di Syihab dan Syihab. Saya Najwa, seperti biasa bersama Abi Quraish Syihab. Hari ini kita ingin belajar, spesifik ingin tahu lebih banyak soal kafir, Abi. Karena rasa-rasanya kafir itu gampang sekali diucapkan dan mungkin saja bahkan yang mengatakan itu tidak paham apa artinya. Betul ya. Kafir dari segi bahasa terambil dari kata kafara, berarti menutup. Itu sebabnya petani yang mengambil benih, menanam ke tanah baru menutupnya, itu pun dapat dari segi bahasa dinamai kafir. Allah yang menutupi dosa hamba-hambanya atau mensyariatkan, membatalkan atau menyingkirkan sanksi dari suatu pelanggaran, itu menggantikannya dengan berkata kafara, menutupi dosanya. Jadi kafir, kafara, menutupi. Tapi dari segi agama, kafir ini bermacam-macam. Yang pertama ada kafir menutupi kebenaran tentang keesaan Allah, tentang kebenaran agama, padahal dia tahu. Ini yang paling keras nih. Ada kafir menutupi kebenaran, tapi sebenarnya dia karena tidak memiliki informasi yang cukup. Ada lagi kafir, dia percaya pada Allah, percaya pada ajaran agama, tapi tidak melaksanakannya. Sehingga dia menutupi pelaksanaannya itu. Itu pun kafir? Itu pun kafir. Dari segi Al-Quran bisa menggunakan itu untuk kata kafir. Berarti kalau muslim tapi kemudian tidak sholat, itu bisa saja disebut kafir? Kafir. Yang kikir pun karena menutupi hartanya dengan kekirannya, itu juga dinamai kafir. Jadi banyak arti kafir. Yang buruk itu adalah mencap seseorang dengan kekufuran sebelum terkumpul sekian, hampir semua bukti tentang kekufurannya. Imam Ghazali mengingatkan, kalau ada satu orang melakukan pelanggaran agama, sudah terbukti 99% dia melanggar agama, jangan dulu cap dia sebagai kafir sebelum sempurna 100%. Itu karena sedemikian berat cap kafir itu. Cap kafir itu Nabi bersabda, siapa yang menuduh orang lain kafir dalam arti kata keluar dari agama, padahal dia tidak keluar dari agama, maka dialah yang menuduh itu yang dinilai Tuhan kafir. Jadi sangat berat. Sanksinya sangat berat kalau satu orang, sepasang suami istri, di harmonis hubungannya, terus yang satu dianggap bahwa dia kafir, telah keluar dari agama, itu bisa-bisa putus hubungan kekeluargaan mereka. Ya kan? Jadi sedemikian berat. Sedemikian berat. Jadi ya. yang asal mengucapkan nanti malah Allah yang akan, ya, Allah justru menilai dia, kamu kafir. Kenapa kamu ucapkan pada saudaramu kafir padahal dia tidak kafir? Kamulah yang kafir. Iya, kamulah yang kafir. Banyak yang kemudian sekarang mengartikan kafir sebagai non-muslim dan karena itu tidak apa-apa diperangi. Oh, itu salah besar. Kita ambil satu contoh. Dalam hukum pun ada yang dinamai kafir zimmi. Sudah namanya dinamai kafir tapi zimmi. Orang yang diberi pengamanan, rasa aman kepadanya. Kata Nabi, siapa yang memusuhi, yang menganiaya seorang kafir zimmi, maka sayalah musuhnya. Jadi Al-Quran bahkan menyatakan kalau ada seorang musyrik yang datang meminta perlindungan kepada kamu, lindungi dia agar dia bisa mendengar ayat-ayat Allah. Setelah dia mendengar, kalau dia mau terima, dia mau Islam, terima dia. Kalau dia tidak mau dan dia mau meninggalkan kamu, antar dia ke tempat tujuannya sampai dia merasa aman. Jadi tidak ada istilah kalau kafir lantas bisa dianiaya, bisa ditipu, apalagi disiksa, apalagi dibunuh. Tidak. Allah memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menganut apa yang dipercayainya. Allah memberi kebebasan nurani kepada setiap orang. Jadi man syaa falyakfur wa man syaa falyu'min. Siapa yang mau kafir silahkan, siapa yang mau, masing-masing mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Tuhan. Itu. Jadi tidak pada tempatnya, kalaupun iya kita nilai kafir, tidak pada tempatnya kita perlakukan tidak adil. Iya. Bahkan adil. Bukan hanya itu. Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tusqitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu
untuk berbuat baik, untuk memberi sebagian hartamu, apalagi untuk memperlakukan mereka yang adil terhadap orang-orang yang tidak seagama dengan kamu, selama dia tidak memerangi kamu dalam agama, atau selama dia tidak memusuhi dan mengusir kamu dari negerimu. Jadi orang tinggal di negeri kita, tamu dari luar atau orang yang di dalam negeri, mereka itu adalah saudara-saudara kita sekemanusiaan walaupun tidak seagama. Sekemanusiaan. Ya. Oke. Terima kasih Abiku. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Wassalamualaikum.